bukan dehem doang, bukan narik nafas, bukan dehem doang. Ibu-ibu juga bisa kalau dehem napas lah. Ngaji, ngaji, nah, betul. Ya, tibalah kita kepada acara inti. Mau'izah hasanah hikmah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang begitu sangat mulia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina pada malam hari itu. Dan sangat luar biasa, hadiah terindah dari Allah untuk hambanya, kekasihnya yang begitu sangat dicintainya. Pada tahun kenabian, mungkin pada tahun 10 kenabian, mau ke 11 kenabian, Rasulullah sangat berduka karena kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Di antaranya adalah istri tercinta, pamandah tercinta. Akhirnya Allah memberikan kabar gembira dan kebahagiaan untuk Rasulullah. Diberangkatkanlah Rasulullah menuju Isra dan Mi'raj dengan hadiah dan oleh-oleh yang dibawa pulang, yakni sholat. Dan insya Allah makna sholat, bagaimana hikmah yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh guru kita panjang lebar, dengan tuntas, dengan tajam, setajam melet. Silet, setajam silet yang di kalau di panggung. Itu mah kalau melet mah, kalau namikat perempuan itu pelet. Ya. Karena guru kita sudah hadir, beliau adalah guru orang tua sekaligus beliau ada senior kita. Senior dia, beliau ada sepatu. Di pelawak beliau adalah sepatu. Sepatu itu senior paling tua. Beliau adalah guru yang luar biasa, dan guru kita juga Kiai Mukhtar Patawi juga hadir. Alhamdulillah. Kiai kelihatan di samping Kiai biasanya nge-WA Ucok. Kiai dia di samping. Biarin. Kiai Mukhtar biasanya nge-WA laga-laga. Kiai Mukhtar tahu. Jadi pojok. Iya tadi pas begitu PRT sambutan, Bapak Kiai Mukhtar udah tahu. Kenapa takut minta saweran Ucok? Takut minta sawer lagi sama beliau. Kalau beliau mah baik disawer dulu sama beliau. Oh, alhamdulillah. Sebelum Abah Haji Komar menyampaikan hikmah Mau'izah Hasanah di pagi menjelang siang hari ini, kami akan membacakan biodata singkat profil dokter. Nama adalah Abah Haji Komar. Nah, beliau adalah seorang tokoh seniman dan budayawan Nusantara, seorang pelaku seni panggung dan film. Beliau menekuni dunia seni panggung dan film sejak tahun 1976 bersama grup lawak Tomtam Group dan berakhir dengan grup lawak 4 Sekawan. Di antaranya Dery 4 Sekawan, Haji Komar 4 Sekawan, Emma 4 Sekawan, dan Ginanjar 4 Sekawan. Coba diingatkan kembali, Tomtam itu adalah almarhum Bapak Haji Firman, Om Haji Ogut, Haji Kimo, Haji Komar. Kemudian terpisah pada tahun 90. Satu memecahkan sebuah fenomena lawak. Grup lawak berubah menjadi 4 Sekawan. Dan Abah Komar adalah mantan anggota Komisi 10 DPR RI 2 periode menjabat dari tahun 2004 hingga tahun 2014. Abah Haji Komar adalah seorang guru sekaligus dosen sejak tahun 1982. Kegiatan rutin Abah Komar saat ini dosen tetap di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin Bekasi, dan dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP di Universitas Primagaraha Kota Serang, Banten. Saat ini Abah Komar sedang menyelesaikan kuliah S3-nya, Doktor Ilmu Pendidikan di kampus Pasca Sarjana Unpita Serang, Banten. S3A Giram juga sama S3-nya. Iya, S-Geprok, S-Mambo, S-Gendol. Dan hadirin para jamaah, mari bersama kita akan simak, insya Allah hikmah Mau'izah Hasanah akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Nurul Komar. Beliau adalah 5 kali bertanding, 4 kali kalah dan 1 kali seri. Ini pencerahan, bukannya petinju. Ini petinju kan? Petinju kecil kayak begini mulut. Apa? Alhamdulillah. Lihat ibu. Iya bu. Tuh, baik Bah, terminalnya di dia. Terminal salah terminal, Bah. Woi, Masya Allah. Makanya jangan dibilang sepatu. Senior paling tua dia aja. Hese, nuntun
udah kolot mah ya saya kan dia abah punten Allah. Aduh. Salah. Iya. Iya. Ya, dibawa kemana lagi tuh? Ya, Masya Allah. Apa sini? Aduh. Kayaknya. Ada bangku. Abah karena udah tua jadi lupa panggung abah nih. Ya, ya, alhamdulillah. Baru sampai Pak ya. Ya, kita coba bikin kita. Oh, salah, iya. duduk bangku. Abah. Salah, Ngalangin om jangan. dosa mana doraka mana gak kolot ke si abah. Kocok. Salah. Disoe dati. Aduh. Abah. Samanya. Berapa panitia kalau begini? Enggak ada asuransinya, Pak. Nah. Kalau mau dikit lagi. Nah, sip pas. Punya ucap, Pak. Astagfirullahaladzim, Abang. Belum, baru sedikit. Udah tenang. Cek lau, saya lau, cek. Enak semua, Bang. Cek ya. Ya, dah enak. Cek. Kalau buat abah mah ini yang agak bulat suaranya apa? Oh iya. Sonnya cakep, makasih Kang, Kang Son. Kita doakan Iya. Kang Sonnya masuk surga. Hah, Samsu. Ini dia. Hah? Dia mau ceramah mau dagang rokok sih. Sahabat? Rokok saha? Rokok saya itu teh. Rokok ini mah rokok Kiai Mutar ini mah. Samsu mah biasa rokok sin dia. Dia mah ngajarin ngerokok. Iya. Rokok sahabat? Rokok Hah? belum. Rokok Samsu. Oh, biar gak hujan. Yang mau ngerokok siapa? Ucap. Oh, ntar aja. Nah, itu Ya, silakan kembali ke alamnya masing-masing. ampun, Mbak, ampun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayyuhal hadirun ittaqullah. Abah punten, abah lu mah geser tadi lain saya. Nah, apa ya, Mas? Astagfirullahaladzim. Tadi kan begini, tadi udah di sini, digeser abah duduk, besok jatuh. Bukan saya, lu geser abah sendiri. So,
Coba tuh, coba lihat. Lagi yang Itu alhamdulillah. Videoin dia lagi jatuhnya. Ayuhal hadirun. Emang gitu dia mah sering gitu. Astagfirullahaladzim. Bangun, makan nasi sama rendang. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Kahatur anu dipihormat para alim, para ulama. Abah kenapa lari? Ah, ini kursi Ini naruh meja, abah naruh meja. bukan ngirimpung Abah. Mau lempar meja. Oh bukan. Loh, terima kasih atuh yang bawa air putih, kita doakan mudah-mudahan punya pabrik aqua. Alhamdulillah. Nuhun. Anu dipihormat para alim, para ulama, para sepuh, pini sepuh, tokoh masyarakat. Tokoh ini punten ibu mau pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa Melayu? Orang Sunda ada? Orang Jawa wonten ada? Orang Jakarta ada? Orang seberang ada? Orang gila ada? Oh, sebelah kanan, Pak. Orang gila campur nya para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politisi, tokoh pemerintahan, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, jeung sajabana kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin jeung parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Ada yang belum disunat? Wabil khusus sahibul fadilah Bapak Dr. Haji Bagus Abdurrahman, anu dipihormat Kiai Haji Makmun Syahroni kasepuhan urang sadaya, anu dipihormat Bapak Haji Acang Paneglang ya, mohon. Bapak Haji Wahyu Ketua Umum TTKDH. Ayah masih ayah? Ada. Bapak Kiai Haji Mokhtar Patawi, mohon. Bapak Haji Anton, Bapak Ketua RT, repot terus. Bapak Haji Tagwin, Kepala Dinas Dindik Provinsi Banten, masih ada? Alhamdulillah. Sahabat-sahabat saya ini makhluk-makhluk langka yang sudah harus dilindungi oleh undang-undang purbakala. Ucok oplet, Jai sama Gilar, Sukmana ini adik kandungnya Ginanjar. Tadi ada di sini. Alhamdulillah ini ya. Teman-teman Abah itu semuanya masih keturunan Indo lokal. Keturunan Blasteran. Iya, kalau Ginanjar ini apa Gilar dia masih keturunan Bali, emaknya Babu, bapaknya Kuli. Kalau Jai masih keturunan Pontianak, emaknya Pocong, bapaknya Kuntilanak. Kalau Ucok Oplet ini masih yang paling jangkung, hidungnya paling mancung, sebab dia mah masih ada keturunan Pakistan. Bapaknya iblis, indungna setan. Kalau Haji Komar, Abah Komar mah rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina. Mana tukang cuci, bapaknya tukang celana. Was. Nah, kalau Ginanjar tadi udah tampil ya. Ginanjar mah sebenarnya dia punya teman namanya Dery Sudarisman Dery. Kalau Dery itu dia masih keturunan Belgia. Dery itu Belgia.
emaknya gembel, bapaknya orang gila. Wuhuy. Ucok seri banget na goreng patut. Kalau Eman sekali-kali Pak Dokter diundang ke sini ya Pak Eman. Dia masih keturunan mana kalau dia? Kalau Eman keturunan Arab ya. Emaknya Asma, bapaknya Rabies. penyakitan saya mah. Alhamdulillah, puji syukur orang panjatkeun ka Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina siang ieu teh urang tiasa pabrok jonghok bertepung lawung, patepung lawung bertatap muka bermuajahah antara wajahnya Haji Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Aslinya Abah Komar mah mantan foto model Bunda. Model lampu tempel. Coba dilihat dari samping kanan seperti siapa? Doni Damara. Kalau dari samping kiri, Doni Kusuma. Pek deketan, Doraemon. Tapi aja dideleng wonge, jangan dilihat orangnya memang kecil Bunda. Tapi biar kecil yang penting ujungnya lancip, ujung otaknya. Sebab orang pendek mah rata-rata pinter, lincah, agresif, analitis, sintetis. Iya. Tuh, yang tepuk tangan pasti pendek itu. Orang pendek mah cerdas. Apa sebabnya? Sebab otak sama pantatnya deket. Bapak Dokter bagus. Abah sekalian laporan nih. Abah hari ini mau ngasih tahu sama ibu-ibu bahwa Abah Komardi sekarang jadi ketua umum POPSI. Jadi Bapak Menteri sudah kasih kepercayaan jadi ketua umum POPSI. POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Lagi sering. Jadi Abah Komar ketua umumnya, sekjennya Ucok Baba, bendahara umumnya Da Usmini. Kaletik PKB pokoknya. Alhamdulillah yang biasanya dilihat di layar TV sekarang bisa langsung ditatap wajah Abah Komar ya Bunda ya. Jadi kepada Bunda yang baru lihat wajahnya Abah Komar, silakan mencicipi wajah Abah Komar. Wih. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sadayana, para leluhur Banten, dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tahu istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah sikap pribadi seorang Islam yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Istiqomah, ajek, sikap totalitas. Kalau orang Sunda bilang cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Batu kali yang begitu besar dia akan pecah walaupun dengan tetesan air, karena tetesan air wekel istiqomah eureun. Bunda, itu sikap kita. Kalau ngaji jangan setengah-setengah, moal beres ngaji setengah-setengah. Ngaji Islam tidak cukup dengan ngaji baca saja, tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa. Ngaji Islam tidak cukup dengan ngaji logika saja, harus dibarengi dengan ngaji rasa. Ibu, Bunda, kalau ngaji baca saja, lir ibarat ngupas bawang, yang ketemu kulit maning. Beli ketemu isine kumong konon. Ya beli. Nggih.
Kalau baca saja ngaji baca maklin ibarat kupas bawang yang ketemu kulit lagi nggak pernah ketemu isi, harus dibarengi dengan ngaji rasa. Kalau ngaji logika saja tidak dibarengi ngaji rasa, bahaya, bisa jadi kaum mu'tazilah, kaum orientalis tinggi segala-gala logika temake rasa. Tapi kalau ngajinya juga cuma ngaji rasa saja, tidak dibarengi dengan ngaji logika, bahaya juga. Bisa jadi kaum fanatik buta, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh, maulid Nabi bid'ah, haul Syekh Abdul Qadir Jailani bid'ah. Ustad can anges can tuntas eta ustad ngajina. Takbir. Jadi harus seimbang antara ngaji baca, ngaji logika, jeung ngaji rasa. Ari ngaji rasa kumaha? Ari ngaji rasa bagaimana? Abah mau nanya, Bunda, kalau garam rasanya apa? Kata siapa? Garam itu sesungguhnya tidak asin. Asin soteh dabongan urang boga rasa. Gula emangnya manis? Tidak. Yang mengatakan manis itu karena kita punya rasa. Gening amisnya. Ada bok sial cilai boga rasa. Api memangnya panas? Sene memangnya panas? Tidak. Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak terbakar sedikitpun. Para pemain debus dari Banten, dari Pandeglang, diguyur air keras dibakar, diguyur air keras dibelem. Teu naon-naon teu sawios-wios. Kunaon kitu? Aya ngaji rasa. Ngaji rasa tuh lah ngaji baca baik. Bagaimana ngaji rasa itu? Emangnya enak diomongin sama tetangga? Emangnya enak difitnah sama tetangga? Tidak enak. Kalau begitu hidup jangan suka fitnah sama tetangga. Betul? Emanglah enak dia aja omongkeun ku tetangga, teu ngeunah lamun kitu hidup tong sok ngomongkeun tetangga. Ngaji rasa tuh. Katanya ini cipta rasa. Kudu ngaji rasa. Kumaha ngaji rasa teh? Asyhadu tibanding rasa. Allah nu ngajadi rasa, ilaha sapetemoning rasa, ilallah sajatining rasa, ya rasa ya Rasulullah Muhammad sampurnaning rasa, hu satunggal putih rupa raga kaula, Rahman nu satetes jeung kaula, Rahim nu sarupa jeung kaula. Ngaji rasa tuh. Bunda, nih abah rada serius dikit. Abah bacanya dari buku Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin bukunya banyak banget. Ada 11 buku atau berapa buku. Udah baca, udah habis Abah baca. Ihya Ulumuddin yang nulis Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu hidupnya abad ke-10. Kemudian Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz hidupnya di abad ke-12. Jadi Imam Al-Ghazali rada tua dikit dari Syekh Abdul Qadir. Apa kata Imam Al-Ghazali? Di dunia ini peristiwa hanya ada 2 macam. Dan ini disepakati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama yang disebut dengan peristiwa Rabbaniyah. Peristiwa yang terjadi atas maunya Allah. Ntar kita hitung bro, ada berapa. Yang kedua yang disebut dengan peristiwa Kauniyah. Peristiwa yang terjadi karena sebab akibat. Kita hitung satu-satu. Peristiwa Rabbaniyah yang mana saja? Nabi Adam alaihissalam teu boga indung, teu boga bapak. Ora duwe mama, ora duwe bapak, nggak punya ibu, nggak punya bapak. Lahirnya Adam alaihissalam disebut peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Nabi Isa alaihissalam ngan boga indung teu boga bapak. Isa alaihissalam hanya punya ibu, tidak punya bapak. Lahirnya Isa alaihissalam disebut peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Yunus alaihissalam dileg-leg ikan paus, ditelan ikan paus.
40 hari 40 malam dia bertasbih, tidak mati-mati sampai dimuntahkan kembali oleh ikan paus. Selamat Yunus alaihissalam. Selamatnya Yunus alaihissalam dari perut ikan paus 40 hari 40 malam, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Apalagi dari Masjidil Haram, malam-malam jalan ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, Aras, Mustawa, sampai mentok Lohil Mahfud, balik maning ke Mekah, Masjidil Haram. Tidak ada satu malam Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Mengkaji Isra Mi'raj nggak bisa pakai ini, harus pakai ini, betul? Hei, tuh bisa ngan saukur ku logika, kudu make iya ngaji rasa. Setuju? Kalau ini yang mana nih? Abah Komar diponis oleh tim dokter RSUD Tangerang, diponis penyakit kanker ganas stadium 4C, sampai hari ini masih hidup. Peristiwa kauniyah, peristiwa yang disebabkan oleh sebab akibat, karena Abah Komar tidak kontrol, jadi kena kanker. Harus bisa dibedakan. Yang ini pentingnya istiqomah. Istiqomah itu sikap totalitas. Ibu bapak, Majelis Saung Cipta Rasa, dia akan mengeluarkan aura, mengeluarkan karomah, mengeluarkan cahaya ketika di dalamnya seluruh stakeholder bersatu padu totalitas. Yang dia mengelola yang enak, yang enggak enak, yang positif, yang negatif dikelola. Ibu bapak, seseorang yang mampu mengelola dengan totalitas, yang enak, yang enggak enak dikelola, sehingga dia menjadi orang yang hebat. Ibu bapak, saya mau ambil contoh lagi ya. Ini lampu listrik nih. Lampu listrik ini dia mengeluarkan cahaya. Karena apa? Penelitiannya ini penelitian 20 tahun. Lampu pijar ini mengeluarkan cahaya karena ada sinergitas total, pertemuan antara ion positif dan ion negatif mengeluarkan cahaya. Sinergitas total, positif ketemu negatif keluar cahaya. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak, bisa jadi tidak enak loh bunda. Contoh, sop ayam enak, kue bolu enak, coba jadikan satu. Orang karuan rasanya orang sop ayam rasa kue bolu, tapi tidak enak ketemu tidak enak, belum tentu tidak enak, bisa jadi enak loh. Contoh, tong tidak enak dimakan, seng tidak enak dimakan, coba jadikan satu. Jadi tong seng enak dimakan. Positif ketemu positif belum tentu positif, tapi lihat positif ketemu negatif, dia bertemu secara totalitas, bright, keluar cahaya. Sebab negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bunda, bisa jadi positif. Percaya nggak? Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, bunda, bisa jadi positif loh. Contoh, ada sepasang remaja, cewek, cowok, kota Serang, jam 2 pagi masih motor-motoran boncengan. Lihat tempat sepi, mojok tuh. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Kalau tidak percaya besok cewek periksa ke dokter. Positif tuh cewek. Betul? Nah, istiqomah itu sikap totalitas. Ibu bapak sadaya, oleh sebab itu mari kita luruskan nih Saung Cipta Rasa yang abah yakin betul beliau dokter bagus Abdurrahman tersentuh ketika beliau ada di Cirebon, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Pasti ada hubungannya ini, Masjid Sang Cipta Rasa. Bagaimana yang abah ingin maksudkan? Yuk bareng-bareng kita luruskan nih pekerjaan kegiatan rutin ini. Sebab kata Ibnu Sina, bunda, kata Ibnu Sina,
ada 3 jenis orang melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk sorga. Ini yang pertama. Semata-mata dia beribadah hanya kepingin masuk sorga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Ibadahnya selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini dia akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang ibadahnya. Satu tuh. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Orang yang seperti ini dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Aing geus salat nu penting gugur kewajiban. Aing geus mayar zakat nu penting lunas hutang. Aing geus munggah haji nu penting beres rukun Islam yang kelima. Sudah perlu bolak-balik. Serang Mekah serang tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, bahwasanya tetap sempit, licik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Nuka dua, nuka tilu, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah, dia tidak pernah berharap surga, dia tidak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, ada seorang waliullah namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul al-Adawiyah doanya sangat terkenal. Begini, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja iktikafku ini, kalau saja sedekahku ini semata-mata karena berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Subhanallah. Rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, ngajinya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bareng-bareng kita luruskan orientasi kita ini. Itu apalagi yang Pak yang datang setiap pengajian nggak di mana ya. Perempuan yang paling banyak datang majelis taklim, majelis pengajian ibu-ibu. Teu di Serang, teu di Panegang, teu di Tangerang, teu di Karawang, teu di Cirebon. Jamaah perempuan mendominasi. Lihat saja sekarang 20% laki-laki, 80% perempuan. Tepuk tangan dulu buat majelis ibu-ibu. Ibu, saya sedang selesaikan kuliah saya di Untirta. Saya ngajar di UPG, Universitas Primagraha Serang. Kemarin baru baca survei internasional. Tahu Ibu, penduduk planet bumi hari ini, perbandingan antara perempuan dan laki-laki, hasil survei faktual ilmiah, 1 laki-laki, perempuan 5 nyaris 6. Subhanallah. Jadi Abah berpikir jangan-jangan Allah menciptakan dunia ini hanya untuk perempuan kali itu. Iya. Ini buktinya perempuan lebih dominan, lebih banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang dimuliakan? Rasul jawab, ummuka, mamahmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, makmu. 3 kali loh. Ummuka. Yang keempat baru beliau berbeda jawabnya. Siapa lagi ya Rasulullah? Buka, bapak Sia. Iya. Makan, mama. Perempuan. Minum, mamimi. Perempuan, semua perempuan. Iya. Mungkin bumi ini, ya gila, bumi ini mungkin jenis kelaminnya perempuan kalau ada jenis kelaminnya. Bumi asal kata dari kata ibu-ibu. Bumi bukan pakmi.
Matahari mungkin jenis kelaminnya perempuan tuh. Matahari asal kata dari kata mama, bukan Pak-tahari. Kalau malam ada bulan, mungkin perempuan tuh jenis kelaminnya bulan. Asal kata dari kata ibu-ibu, bulan bukan paklan. Ada yang kecil-kecil cahaya apa tuh? Bintang asal kata tina bibi, bintang bukan mangentang. Tepuk tangan lagi perempuan. Nama-nama kota di Nusantara kebanyakan rata-rata jenis kelaminnya perempuan. Bandung, mbak-mbak, awewe. Bogor, mbok-mbok. Cirebon, enci-enci. Majalengka, mama. Banjarmasin, mbak-mbak. Pontianak, bom-bom. Perempuan. Majalengka, Sukabumi, susu. Banten. Mbak perempuan. Iya, kalau Surabaya susu kan perempuan yang punya susu. Lelaki mah boga susu, paling minum susu. Tepuk tangan dulu buat perempuan. Yang kita pakai celana Ece. Celana ece. ini baju Mbak. Makan mama, cuma mungkin penyakit juga hanya untuk perempuan. Bisul, bibi, budek, ibu-ibu, buduk, ibu-ibu, burik, ibu-ibu, bisul, bibi, itu burut. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini adalah para wanita luhur. Amin. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya dengan tulus ikhlas kasihnya. Tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya. Di saat aku di kandungan, dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan, selalu dalam pelukan. Oh, ibuku tak pernah lelah mendidikku taat ibadah. Oh, ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Hidup ibu-ibu. Ada ibu-ibu. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, disebutnya kau anak durhaka. Kan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti petuahnya. Jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibumu selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Sallu ala Muhammad. Ini adalah calon bidadari surga. Amin. Oh, abah nangis. begitu. Jadi kalau anaknya begitu, kalau ibunya begitu. Tidak, Abah. Apa kenapa? Abah. Abah udah nggak punya mama, nggak punya bapak. Tuh. Apa yatim piatu? Yatim piatu. Ibu santunin yuk. Jadi
Oh bagus kalau ketemu Abah Komar harus elus-elus kepalanya. Kenapa, Bang? Mamanya udah almarhumah, Ibu abahnya udah apa? almarhum. Oh, berarti apa Iya. ya piatu ya? Yatim piatu Kasihan abah. Ama. Kita dapat beras, Bang. Jangan nangis, Bang. Siapa yang punya ibu kandung? Ya, Ibu, alhamdulillah. Masih hidup ibu kandungnya masih sehat. Alhamdulillah. Yang sudah almarhum udah ada banyak. Abah dulu suruh jadi anggota DPR RI. Abah 2 periode. Waktu zaman Pak SBY nggak pakai apa-apa, nggak modal uang, cuma modalnya cuci kaki ibu kandung. Mama, mak, anak emak minta restu disuruh jadi DPR RI. Alhamdulillah, mantan pejabat tinggi negara walaupun badannya nggak tinggi. Iya. Jadi ibu kandung itu adalah waliullah sejati. Jadi kalau ibu-ibu mau ziarah ke waliullah manapun, dahulukan ziarah ke mama. Ziarah ke ibu kuburan mamah dulu, baru ziarah ke makam wali. Kalau ibu lihat itu para aulia waktu ziarah, kita ziarah di kuburan aulia, dia begini nih. Hei, kamu mau ngapain ke sini? Nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Mamahmu dulu, baru kau ke sini. Subhanallah. Itu. Jadi panitia-panitia yang 9 wali nih, kalau lagi jadi panitia ziarah 9 wali, tanya, ibu mau ikut? Iya ikut. Sudah minta izin belum sama ibu kandung? Kalau masih ada ibu kandungnya, izin. Kalau udah meninggal, ibu ziarah ke ibu kandung dulu, baru ibu ikut sini. Panitia mesti begitu. Jangan, sudah, ibu kandung itu waliullah sejati. Jadi ketika Abah cuci kaki ibu kandung, kakinya dicuci, dicium telapaknya, kemudian airnya Abah minum. Air cucian kakinya di depan ibu kandung diminum, terus dicuci muka buat mandi, itu anti santet. Nggak bakalan mempan santet. Kalau kita sering basuh muka kita dengan cucian ibu kaki kandung, sudah nanti aura kita keluar, orang lihat kita tuh senang saja dan asik. Itu sudah 2 kali Abah jadi pejabat tinggi negara, kuncinya cuma cuci kaki ibu sama Abah gitu. Subhanallah. Jadi kalau yang masih ada yang janda, mana yang janda? Abah pengen lihat. Jahe. Rangda ya Rangda. Masih kepingin punya suami enggak? Enggak. Kamu sakit hati ya? Nih, Abah mau bikin partai baru. Partai peduli perasaan perempuan. Pengurusnya janda semua. Gitu. Ya, jadi biar tuntas gajinya nih. Sebab kembali ke laptop. Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrahul Aziz membagi ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Ada 4 tingkat. Al-Quran juga kata Syekh Abdul Qadir Jailani ada 4 macam Al-Quran. Ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Qadim. 4 macam. Nanti kita bahas sebentar. Ilmu Islam itu ada 4 tingkat. Berapa tingkat? 4 makom. Nih, yang pertama Perbannya mau dibuka. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmu Islam ada 4 makom. Tingkat 1 ilmu syariat namanya. Ilmu syariat. Syariat itu ibarat lautan yang luas tidak terbatas. Dalam alam syariat kita berbicara halal, haram, mubah, makruh, subhat, usuluddin, usul fikih, tarikhul Islam dan lain sebagainya. Di sini nih ilmu syariat. Yang kedua, makom yang kedua, tingkat yang kedua, ilmu tarekat. Tarekat itu artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Tingkat yang ketiga disebut
ilmu hakikat. Ilmu hakikat ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan mutiara dan memegang mutiara. Siapa manusia yang sudah mampu menemukan dan memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu hakikat sholat, duduk apa jare. Tahu hakikat sholat, tahu hakikat puasa, tahu hakikat zakat, bukan apa katanya. Ngaji mah jangan apa katanya. Mesti langsung tok sampai tuntas. Dibarengi dengan ngaji rasa. Ibu bapak sadaya, manusia yang sudah tuntas ilmu Islamnya sampai tingkatan makrifat, 100 hari lagi mau selesai dia tahu. Ibu-ibu zaman dulu mah ngomongnya gini kan, nok aja mendi-mendi, neng ulah kemana-mana si mamah rek gempang jauh, 100 poe deui rek angeusan, 100 hari lagi mau wafat, 100 hari lagi mau meninggal dunia. Orang tua dulu mah begitu. Husnul khotimah, orang yang disebut husnul khotimah itu adalah orang yang matinya tidak jatuh dari pesawat, orang yang matinya tidak ditabrak mobil, orang yang matinya tidak dianiaya oleh orang lain, orang yang matinya tidak dipukul oleh orang lain, tapi dia di rumah panggil-panggil anak cucu, cung, lok, meneh, pada kumpul, sembah mau pergi jauh, 40 hari lagi mau selesai. Jangan ulah kemana-mana si bapak rek lembang jauh, 7 hari lagi mau selesai. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir Jailani menciptakan tahlil. Jadi kalau para ahli fikih mah tahlil mah memang bid'ah, memang tidak ada dalam syariat fikih. Itu mah dibangun oleh para aulia Allah. Bacain supaya bisa dibaca. Hari pertama tahlil, hari ketiga tahlil, hari ketujuh tahlil, hari ke-40 tahlil, hari ke-100 tahlil. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, lu bacanya dari sini nih. Siapa saja yang ilmunya sudah sampai kepada tingkatan makrifat, 100 hari lagi mau selesai, dia panggil anak cucu. Sudah tahu dia mau jalan. Ulah kemana Neng? Mama mau pergi jauh. 100 hari lagi, 40 hari lagi. Sudah khawasul khawas. Jadi ngajinya jangan setengah-setengah supaya sampai. Apalagi udah pada umur 50-an ada nih, 70-an ada. Banyak ya. Iya udah tahu belum ciri-ciri mau mati? Nggak tahu kan? Belajar makanya. Jangan setengah-setengah ngajinya. Ngajinya ngaji baca aja. Tuntas, ngaji rasa juga. Gitu bagaimana? Ibu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, kalau diperes itu Quran, keluarnya intisarinya Al-Quran, ibunya Al-Quran yang disebut dengan Ummul Quran, suratul Fatihah. Kalau Al-Fatihah diperes lagi, apa masih bisa diperes? Bisa, dia akan keluar intisarinya lagi yang disebut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu ananeding bismillah rahman rahim adalah ilmu yang paling tinggi di dunia. Makanya apa dikasih rokok Samsu? Ucok kanan yang namanya Ji Samsu, yang kotak merah kata Ucok, sebab adanya di sebelah kanan. Betul ini Samsu, tapi jangan mengklaim ini yang paling benar. Sebab menurut Gilar yang kelihatan yang ini di sebelah kiri. Tapi dia juga nggak boleh mengklaim yang paling benar. Ini Islam yang paling benar karena jamaah di sebelah depan saya ini yang kelihatan, betul? Tapi di Samsu aslinya mah kan yang ini. Nah, ini bungkusnya, ini isinya, ini syariatnya, ini hakikatnya, ini Muhammad bin Abdullahnya, ini Muhammad Rasulullahnya. Muhammad Rasulullah ada dalam diri setiap pribadi Muslim yang harus dilahirkan. Jadi ketika Maulid Nabi 12 Rabiul Awal itu ini yang harus dilahirkan.
Muhammad Rasulullah, Nur Muhammad. Tapi apakah ini bisamsu? Wujudnya memang bisamsu, tapi can puguh. Munaon sababna? Can dirasa. Samsu Pak Haji, dirasa makana. Gitu. Oke? Ntar kita sambung lagi ya. Udah siang, abah lapar. Udah 2 hari belum makan. Ntar ada acara makan nggak? Iya, udah 2 hari belum makan. Belum puas. Ini kamu belum puas. Nih, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ini ilmu gitu ya. Apalagi yang mau bawa apa sampaikan. Jadi enggak soal penjara ikhlas nih, naruh ikhlas. Bu, halo Bunda. Cok, jam berapa sih? Oh, 10 menit lagi apa 5 menit lagi? Udahan aja ya. Nih, apa mah ngomong nih yang apa adanya nih buat orang Jawa nih. Orang Jawa kalau menerapkan nerimo ing pandum harus pas, sebab bukan kata abah. Ini yang ngomong Ibu Sina diperkuat oleh Imam Al-Ghazali. Ikhlas itu ada 2 macam. Tuh kan baru kedengeran kan? Ikhlas itu ada 2 macam. Satu yang namanya ikhlas yang rasional, ikhlas yang rasional. Yang kedua, ikhlas yang tanpa reserve, ikhlas total. Ini ikhlas total nih. Ini ikhlas yang rasional. Ikhlas yang rasional yang mana Bunda? Ini ada riwayatnya. Abah pakai dasar hadis qudsi tapi panjang. Mau abah terjemahkan aja. Ikhlas yang rasional. Yang mana? Satu ketika ada sahabat Rasulullah masuk ke masjid. Di dalam masjid ada Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul tanya sama sahabat, "Hai sahabat, kamu mau ngapain?" "Aku mau sholat ya Rasulullah." Kata Rasul, "Ih, kamu kan bawa ontak di depan. Ikat dulu ontakmu, nanti diambil orang loh." Apa kata sahabat? "Tidak ya Rasulullah, aku sudah ikhlas dan tawakal kepada Allah ya Rasulullah." Sikap Rasulullah saat itu, duduk kuwen. Bukan begitu, sanes gitu, ikhlas mah ikat dulu ontakmu, baru kamu sholat. Perkara selesai sholat, begitu keluar ontakmu sudah diambil orang, jangan nyesel, kau sudah berusaha menguncinya. Islam itu rasional. Kunci dulu itu rumah, kunci dulu itu warung, baru kamu tidur. Perkara bangun tidur, warung sudah dibongkar maling, jangan nyesel, lu udah berusaha kunci. Islam mengajarkan rasional. Ikhlas yang tanpa reserve yang mana? Yang ketika kita sudah di atas sajadah ngomong di hadapan Allah, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Itu kata malaikat, "Alah siap pret." Ngomong baik. Hati dan pikiranmu masih pada suamimu dan anak-anakmu. Hati dan pikiranmu masih pada hutang-hutangmu. Ibu, bunda semuanya, kalau sudah di atas sajadah, Allah tak boleh dimadu. Nggak boleh lagi ingat yang lain-lain. Oleh sebab itu, abah mau kasih nasihat nih. Ibu kalau naruh suami sama anak-anak, jangan di sini, jangan di sini. Allahnya cemburu. Taruh di samping aja. Seorang istri boleh mencintai dan menyayangi suami dan anak-anak sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri pada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami. Dia bukan milik istri, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, satu waktu diambil Allah. Sehingga ketika ibu jauh dari suami ibu dan anak-anak, ibu bisa ngomong sama Allah, "Ya Allah, kau boleh jauhkan aku Pak dengan suamiku, asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu ya Allah." Subhanallah. Kenapa? Karena laki-laki sama ibu kalau ngomong sama suami nih, jangan pakai ini, pakai ini. Sebab laki-laki mah 90% logika, 10% perasaan. Tapi kalau perempuan 90% perasaan, 10% logika. Jadi kalau ibu-ibu ngomong sama laki, sama suami, jangan pakai ini, dia mah nggak punya.
pakai ini. 10% doang dia mah, bahkan cenderung laki-laki mah nggak punya perasaan. Betul? Pakai ini, ajak ngomong, Pak, bagaimana nih rumah tangga kita 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Ajak main logika kalau sama suami, jangan main pakai ini, dia mah nggak punya ini punyanya. Sebaliknya kalau laki-laki ngomong sama istrinya, jangan pakai ini. Suami istri, bapak-bapak nggak, cuma 15% ininya. Nih, salah. Suami ngomong sama istri, jangan pakai ini, karena ininya 10%. Ibu-ibu mas 90% ininya. Mana contohnya? Kalau suami, kalau laki-laki 90% logika, 10% perasaan. Tapi kalau perempuan 90% perasaan, 10% logika. Kalau anak sakit ibu-ibu mah nangis dulu. Perasaan dulu yang jalan, baru ingat rumah sakit 10%. Tapi kalau suami laki-laki lihat anak sakit, enggak, rumah sakit. Oh, logika yang jalan. Pulang dari rumah sakit dia baru nangis. Kenapa nangis? Sebab resepnya kemahalan. Nah jadi ibu bapak, ibu-ibu, kalau naruh suami, anak-anak, cucu, dan motor, kalau motor di garasi, kalau jangan di sini. Jangan di sini motor mobil tuh. Ketika motor mobil itu hilang, aduh mana cicilannya belum lunas. Nah, haliwu. Jadi anak, suami, cucu di samping, jangan taruh di sini supaya Allahnya tidak cemburu. Ketika ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kata malaikat, alah, pres. Ngomong aja. Hari ini apa ingin melihat, ingin mengajak, mari kita menjadi orang-orang Islam yang konsekuen dan konsisten dengan apa yang kita ucapkan di awal sholat. Mung sakitu tisim kuring, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Kalau tensi darah Abah normal, cuma tinggi badan yang nggak normal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal jalilul akbar wa muhibbati alal mahluki bil ajhari wal fana'i bisri min kulli disrim bihaulika wa quwatika wa bil qudratil akbar bihaqqi ismillahi a'dhabil akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Mohon wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Abah, terima kasih atas hikmah nasihat yang telah disampaikan. Kutip untaian kata motiara yang begitu sangat indah. Nasihat kehidupan yang insya Allah semoga bermanfaat.